Ini baru top Marco top. Yes, mantap. Ini dia. Alhamdulillah, Garuda dipastikan bakal terbang lebih tinggi. Fantastis. Ini dia. Punya harga pasaran 260 miliar. Satu lagi pemain keturunan disebut bisa bela timnas Indonesia dan diizinkan keluarga. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Breaking news. Alhamdulillah. Kabar baik. Publik akhirnya bisa bernafas lega. Tom Haye resmi gabung Almere City FC. Selain itu, inilah profil Almere City, klub zona merah Eredivisie yang jadikan Tom Haye sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Ini faktanya. Kalau begini, Garuda dipastikan bakal terbang lebih tinggi. Diungkap langsung oleh media ternama Belanda. Ini dia. Publik dipastikan sangat-sangat bahagia mendengar hal ini. Di luar dugaan, media ternama Belanda sebut Jairo Riedewals sudah diproses naturalisasi oleh PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta bahagianya dan tonton videonya sampai selesai. Fix, amunisi baru. Alhamdulillah, ini dia yang dinanti-nanti. Shin Tae-yong full bahagia. Akhirnya Garuda punya mesin gol dari Belanda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal OTW ke tanah air. Simak video sampai selesai, admin pastikan kalian akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Ragnar Oratmangun memang the best. Usai bawa Garuda tahan Arab Saudi dan Australia. Mengejutkan, ini target gila Ragnar Oratmangun di laga berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyala abangku. Punya modal luar biasa. Pernyataan apik Jordi Amat. Jelang hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, PD Timnas Indonesia raih hasil maksimal. Di luar dugaan Garuda sudah siapkan terobosan? Bikin geger. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong mode serius. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi bakal dicoret Shin Tae-yong untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kaget bukan kepayang. Sekelas FIFA pun dibikin kaget. Begini reaksi luar biasa Presiden FIFA usai Timnas Indonesia tahan imbang negara-negara langganan Piala Dunia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda punya julukan baru. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Back Leeds United. Pascal Struijk kembali disebut bisa membela Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Kala itu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Namun, Pascal Struijk lebih sering berada di Belanda dan Belgia ketimbang di Indonesia, meskipun dia sampai sekarang belum pernah membela tim senior dari kedua negara tersebut. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk saat diwawancarai Sport Magazine pada 2020 lalu. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps. Artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan setelah calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra diwawancarai di podcast YouTube Voetbal Premier. Dalam podcast itu, Mauro Zijlstra menceritakan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Saya mempunyai koneksi dari pihak nenek saya. Sayangnya dia telah meninggal dunia. Nenek saya dulu tinggal di Bandung, dekat Jakarta, ujar Mauro Zijlstra di podcast YouTube Voetbal Premier. Di balik, membicarakan soal striker berusia 19 tahun itu, sang pembawa acara podcast tersebut tiba-tiba menyebutkan nama Pascal Struijk yang disebut bisa membela Timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa.
kata pembawa acara podcast YouTube Voetbal Premier itu. Tentunya, hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Apalagi back Leeds United ini bukan kaleng-kaleng, karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melebihi calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Maes Hilgers dengan harga pasar sekitar 121,67 miliar rupiah. Ayo Pak Erik, langsung proses naturalisasinya, agar timnas Indonesia semakin disegani dan bisa terbang lebih tinggi. Terlebih, Garuda kini sedang berjalan menuju Piala Dunia 2026. Tentu dengan kedatangan pemain seharga 260 miliar tersebut, langkah Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mempunyai potensi yang sangat besar. Menarik dinantikan. Yang pasti timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Breaking news. Alhamdulillah, kabar baik. Publik akhirnya bisa bernafas lega. Tom Haye resmi gabung Almere City FC. Selain itu, inilah profil Almere City, klub zona merah Eredivisie yang jadikan Tom Haye sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Ini faktanya. Almere City FC, klub yang relatif masih muda di pentas sepak bola Belanda, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena prestasi gemilang, tetapi karena keputusan berani mereka untuk merekrut pemain timnas Indonesia, Tom Haye, dengan nilai transfer yang membuatnya menjadi pemain termahal dalam sejarah klub tersebut. Dalam situasi genting di mana Almere City berada di zona degradasi dari Eredivisie, keberanian manajemen untuk mendatangkan Tom Haye tentu saja menarik perhatian. Tom Haye resmi bergabung dengan Almere City pada Jumat, 13 September 2024. Sebagai pemain yang tengah naik daun, kepindahan Tom Haye menjadi sorotan utama dalam bursa transfer musim panas 2024-2025. Kehadirannya di Almere City sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyelimuti masa depan sang gelandang. Sebelumnya, Tom Haye sempat dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya NAC Breda, yang hampir mendapatkan jasanya setelah Tom Haye tertangkap memfollow akun Instagram klub tersebut. Namun, dengan kekuatan finansial yang lebih besar, Almere City memenangkan perburuan untuk mendapatkan jasa Tom Haye. Kepindahan Tom Haye ke Almere City dinilai sangat signifikan. Meski Tom Haye datang dengan status bebas transfer, nilai pasarnya yang diperkirakan mencapai 52,13 miliar rupiah menjadikannya pemain termahal dalam sejarah Almere City. Langkah ini mencerminkan ambisi klub untuk bertahan di Eredivisie. Setelah mengakhiri musim lalu di posisi ke-13 dan kini berada di zona merah klasemen dengan catatan 4 pertandingan tanpa kemenangan dalam musim 2024-2025. Berdiri pada 14 September 2001, Almere City FC merupakan klub yang relatif muda di dunia sepak bola profesional Belanda. Klub ini awalnya didirikan dengan nama FC Omniworld, sebelum kemudian berubah nama menjadi Almere City pada 2010. Meski terbilang klub baru, Almere City telah menunjukkan ambisi besar sejak awal kehadirannya di sepak bola profesional. Namun, langkah mereka untuk menancapkan nama di Eredivisie belum berjalan mulus. Almere City baru promosi ke Eredivisie pada musim 2023-2024. Dalam debutnya, mereka berhasil menempati posisi ke-13 di klasemen akhir. Meski begitu, perjalanan mereka di musim 2024-2025 dimulai dengan tantangan besar. Hingga pekan keempat, Almere City masih berada di posisi 2 terbawah klasemen Eredivisie tanpa satu pun kemenangan. Dalam situasi genting seperti ini, perekrutan Tom Haye diharapkan mampu menjadi solusi bagi performa buruk mereka di lapangan. Dengan markas Dienmar Stadion, yang hanya berkapasitas 4.500 penonton, Almere City tidak hanya membutuhkan perubahan taktik, tetapi juga mentalitas untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Manajemen klub sepertinya menyadari hal ini, sehingga mereka tidak ragu untuk merekrut pemain sekelas Tom Haye, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman dan kemampuan teknis di lini tengah. Tom Haye, yang kini berusia 29 tahun, merupakan gelandang berpengalaman yang telah malang melintang di berbagai klub Belanda. Sebelum bergabung dengan Almere City, Tom Haye sempat membela SC Heerenveen dalam beberapa musim terakhir. Pemain ini juga pernah memperkuat beberapa klub besar di Belanda seperti AS Alkmaar, Willem II,
dan ADO Den Haag, serta sempat merasakan kompetisi luar negeri bersama AS Lecce di Italia. Kehadiran Tom Haye di Almere City juga menambah bumbu unik, karena dia baru saja memulai karir internasionalnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2024. Sejak melakukan debutnya, Tom Haye sudah mengoleksi 4 penampilan bersama skuad Garuda, sebuah langkah yang mengejutkan bagi banyak pihak mengingat statusnya sebagai pemain keturunan. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub, baik di dalam maupun luar negeri, Tom Haye diharapkan mampu membawa stabilitas di lini tengah Almere City yang kerap kebobolan di awal musim. Johan Hansma, manajer Almere City, menaruh harapan besar pada Tom Haye. Hansma mengakui bahwa Tom Haye adalah tipe pemain yang mereka cari untuk memperkuat skuad di tengah situasi sulit. Hansma juga berharap kehadiran Tom Haye bisa membantu Almere City bertahan di Eredivisie musim ini. Kami sangat senang dengan kedatangan Tom. Dia adalah tipe pemain yang kami cari. Dengan kedatangannya, kami kini telah menyelesaikan seleksi. Seleksi yang sekali lagi kami akan bersaing untuk mempertahankannya di Eredivisie musim ini, ujar Johan Hansma dikutip dari laman resmi Almere City. Dalam rilis resmi klub setelah resmi bergabung, Tom Haye mengungkapkan bahwa keputusan untuk memilih Almere City didasari oleh keyakinannya terhadap proyek yang ditawarkan oleh klub. Dia menegaskan bahwa meskipun situasi klub saat ini sulit, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Almere City bertahan di Eredivisie. Saya memilih kota Almere dengan kepala dan hati saya. Saya telah melakukan komunikasi yang baik dengan mereka dan saya yakin akan strategi di dalam dan di luar lini. Ini, dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya, berarti saya akan melakukan semua yang saya bisa musim ini untuk mempertahankan Almere City FC di Eredivisie, ujar Tom Haye. Sebagai klub yang baru berdiri pada 2001, Almere City memang tidak memiliki sejarah panjang seperti klub-klub besar Eredivisie lainnya. Namun, dengan basis pendukung yang setia dan tekad manajemen untuk terus berkembang, Almere City berusaha menancapkan nama mereka di sepak bola Belanda. Janmar Stadion, yang menjadi markas mereka, merupakan stadion berkapasitas kecil dengan hanya mampu menampung 4.500 penonton. Namun, suasana yang diciptakan oleh para pendukung setia Almere City selalu memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain di lapangan. Di bawah kepemimpinan pelatih Hedwiges Maduro, Almere City mengandalkan formasi 4-2-3-1 sebagai taktik utama mereka. Maduro, yang merupakan mantan pemain timnas Belanda, berusaha untuk membangun pondasi yang kuat di lini pertahanan sekaligus mengoptimalkan serangan dari lini tengah, di mana peran Tom Haye diharapkan bisa sangat krusial. Almere City saat ini memiliki 24 pemain dalam skuad mereka, dengan rata-rata usia pemain yang cukup muda, yaitu 24,5 tahun. Di antara pemain-pemain tersebut, 3 pemain telah memiliki caps di timnas masing-masing. Meski begitu, Almere City juga bergantung pada kekuatan para pemain asing, dengan 18 pemain di skuad mereka berasal dari luar Belanda. Hal ini mencerminkan ambisi Almere City untuk tidak hanya bersaing di kancah domestik, tetapi juga menunjukkan daya tarik klub bagi talenta internasional. Almere City saat ini memiliki nilai pasar sekitar 209,01 miliar rupiah, jumlah yang terbilang kecil dibandingkan dengan klub-klub top Eredivisie, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi finansial yang kuat untuk berkembang. Kehadiran Tom Haye tentu menjadi sinyal bahwa Almere City tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan mereka di Eredivisie. Meskipun mereka berada di zona merah dan terancam degradasi, keputusan manajemen untuk merekrut Tom Haye menunjukkan bahwa mereka siap bertarung hingga akhir musim. Namun, Tom Haye dan Almere City masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mampukah Almere City keluar dari zona merah dan mempertahankan status mereka di Eredivisie? Ataukah mereka harus kembali ke kasta kedua sepak bola Belanda? Waktu akan menjadi saksi apakah investasi besar pada Tom Haye akan membuahkan hasil bagi Almere City atau justru sebaliknya. Kalau begini, Garuda dipastikan bakal terbang lebih tinggi. Diungkap langsung oleh media ternama Belanda. Ini dia. Publik dipastikan sangat-sangat bahagia mendengar hal ini. Di luar dugaan, media ternama Belanda sebut Jairo Riedewals sudah diproses naturalisasi oleh PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
Simak fakta bahagianya dan tonton videonya sampai selesai. Sebuah media Belanda mengungkap satu nama yang semakin tergoda untuk membela timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi dan Australia. Skuad Garuda telah melakoni 2 laga pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 ini. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian, pada Selasa, 10 September 2024, malam WIB, Timnas Indonesia menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikutnya, skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan berikutnya secara tandang, menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Pada saat itu tiba, Timnas Indonesia bisa diperkuat oleh 2 pemain baru yang hendak dinaturalisasi, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi keduanya telah terkonfirmasi, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, memberi update pada Kamis, 12 September 2024, kemarin bahwa berkas Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI. Hilgers dan Reijnders diprediksi tidak akan menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut media Belanda, Voetbal Primeur, timnas Indonesia masih bisa menaturalisasi 5 pemain keturunan lagi. Marika Adela Maro Zijlstra, Jairo Riedwald, Kevin Dix, Pascal Struij, Dan Olramani. Satu nama yang disorot adalah Jairo Riedewald, yang diklaim semakin tergoda untuk membela timnas Indonesia. Host Voetbal Primeur mengungkapnya ketika mewawancarai Mauro Zijlstra, yang mana muncul dalam YouTube terkini media Belanda tersebut. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses. Demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Sang pembawa acara meyakini bahwa ex-gelandang Crystal Palace tersebut akan memilih untuk membela timnas Indonesia nantinya. Mereka sedang mengusahakannya dan dia, Jairo, semakin yakin tentang hal itu. Saya yakin hal itu akan terjadi, tambahnya. Sebagai informasi, Jairo Riedewald telah berganti klub pada musim panas ini setelah dilepas Crystal Palace. Sang gelandang berusia 28 tahun itu kini membela klub asal Belgia, Royal Antwerp. Fix amunisi baru. Alhamdulillah, ini dia yang dinanti-nanti. Shin Tae-yong full bahagia. Akhirnya Garuda punya mesin gol dari Belanda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal OTW ke tanah air. Simak video sampai selesai, admin pastikan kalian akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Berkas penyerang Volendam U21, Mauro Zijlstra, saat ini masih diperiksa oleh PSSI. Mauro diproyeksikan untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya, permasalahan di lini serang terus menghantui skuad Garuda. Mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak belum menjadi solusi dan sang pemain sejauh untuk belum bisa mencetak gol untuk timnas senior. Sementara itu, Mauro memiliki modal lebih baik dengan posisi sebagai penyerang murni dan sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama Volendam. Saat membela NEC Nijmegen U21 dia mencatatkan 12 gol dari 26 laga, dan saat bermain untuk AFC Amsterdam U18 meraih 18 gol dari 20 pertandingan. Masih berusia muda, bekal ini cukup positif untuk menambah opsi bagi Shin Tae-yong di lini depan. Mauro Zijlstra menjelaskan, saat ini berkasnya sedang diperiksa secara detail oleh PSSI. Mereka mengusahakan agar dia segera menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Saat ini dia masih menunggu dan akan siap untuk terbang ke Indonesia. Ya, saat ini saya sedang dalam proses. Begitulah mereka menyebutnya. Kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumennya. Jika tidak ada masalah, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra dilansir dari kanal YouTube Voetbal Primeur. Pemain berusia 19 tahun ini mengakui bahwa bermain untuk skuad Garuda adalah impiannya. Apalagi,
Mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasti, impian saya. Karena semua orang, hal-hal positif, stadion yang muat untuk 80.000 orang. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak kecil. Jadi saya sangat bersemangat. Lanjutnya, Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang merupakan orang Bandung. Selain itu, ayahnya juga memiliki darah Indonesia yang membuat dia seharusnya eligible menurut aturan FIFA. Sejauh ini respon supporter Indonesia cukup positif dan mereka tidak berhenti menantikannya debut bersama skuad Garuda. Saat ini 45.000 pengikut. Begitu banyak hal positif. Saya menerima mungkin ratusan pesan per hari di Instagram. DM saya benar-benar meledak. Mereka benar-benar tergila-gila dengan sepak bola di sana. Tutupnya. Ragnar Oratmangun memang the best. Usai bawa Garuda tahan Arab Saudi dan Australia. Mengejutkan, ini target gila Ragnar Oratmangun di laga berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, beberkan targetnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai membawa tim menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia, Ragnar berambisi membawa timnya meraih hasil lebih baik dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sudah memainkan 2 laga. Hasilnya, mereka imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Ragnar mengatakan timnas Indonesia tampil cukup apik sehingga bisa meraih 2 poin dalam 2 laga tersebut. 2 poin itu pun menjadi modal timnas Indonesia menjalani laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang cukup panjang. Timnas Indonesia masih akan melakoni 8 laga lagi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, babak kualifikasi menerapkan format kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Awal yang baik dari kampanye. Tapi lain kali kami akan datang dengan hasil yang lebih. Kita percaya selamanya. Kata Ragnar dikutip dari laman Instagram pribadinya Oratmangun, Sabtu, 14 September 2024. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Sementara itu, Australia bercokol di peringkat kelima dengan 0 poin. Dalam laga terdekat, tim Merah Putih akan melawan Bahrain. Pertemuan kedua itu akan berlangsung Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Timnas Cina pada bulan depan. Laga itu akan digelar pada 15 Oktober 2024. Menyala abangku, punya modal luar biasa. Pernyataan apik Jordi Amat. Jelang hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, PD Timnas Indonesia raih hasil maksimal. Di luar dugaan Garuda sudah siapkan terobosan? Bek tengah Timnas Indonesia, Jordi Amat memuji penampilan skuad Garuda dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong meraih 2 poin dari 2 laga itu. Timnas Indonesia mampu menahan imbang 1-1 Timnas Arab Saudi di Jeddah. Sementara saat bermain di Jakarta, skuad Garuda menahan imbang Timnas Australia 0-0. Jordi Amat merasa 2 poin dari 2 laga itu sangat spesial. Apalagi 2 poin itu diperoleh dari 2 tim raksasa sepak bola Asia. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup, ujar Jordi Amat. Perjalanan yang harus dilalui Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sangat panjang. Jordi Amat pun merasa tantangan yang akan dihadapi skuad Garuda akan sangat berat. Namun, Jordi Amat juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pemain Johor Darul Ta'zim itu menyebut Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. Masih banyak tantangan di depan. Tapi saya percaya dengan kemampuan kita, kemampuan tim ini. Jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter. Jelas Jordi. Menatap Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia akan kembali beraksi Oktober mendatang.
skuad Garuda akan menjalani 2 laga tandang krusial. Pada 10 Oktober, Timnas Indonesia akan menyambangi markas Timnas Bahrain. 5 hari kemudian, mereka harus bertandang ke markas Timnas Cina. 2 laga ke depan sangat amat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik terakhir. Tandas pemain berusia 32 tahun itu. Bikin geger. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong mode serius. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi bakal dicoret Shin Tae-yong untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong diprediksi bakal mencoret 3 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di November mendatang. Timnas Indonesia akan kembali melebarkan sayapnya dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang 2 raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda dikabarkan bakal mendapatkan amunisi baru. 2 nama sudah dipastikan resmi bakal memperkuat pasukan asuhan Shin Tae-yong itu, khususnya pada bulan November. Adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, menjadi 2 sosok pemain baru yang sedang dilakukan proses naturalisasi oleh PSSI. Kendati begitu, proses naturalisasi keduanya diprediksi baru akan rampung setelah 2 laga di bulan Oktober. Ini artinya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders baru bisa diturunkan pada bulan November kala skuad Garuda berduel dengan Jepang dan Arab Saudi. Tak hanya itu, PSSI juga dirumorkan bakal mendatangkan striker baru untuk Timnas Indonesia. Hal tersebut menandakan jika setidaknya ada 3 pemain yang nantinya bakal dicoret dari skuad Timnas Indonesia oleh pelatih Shin Tae-yong. 3 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal dicoret Shin Tae-yong pada November 2024. Nama pertama yang diprediksi kuat akan dicoret dari skuad Garuda adalah Jordi Amat yang berposisi sebagai pemain belakang. Hal itu disebabkan karena Mads Hilgers mempunyai posisi yang sama dengan Jordi Amat, yakni seorang bek tengah. Apalagi pencoretan nama pemain Johor Darul Ta'zim itu dipengaruhi oleh salah satu faktor penting dalam sepak bola, yakni usia. Jordi Amat sendiri memang tercatat sebagai pemain paling senior yang saat ini membela Timnas Indonesia. Usianya yang kini sudah menginjak 32 tahun itu nampaknya bakal susah untuk bersaing dalam skuad Garuda mengingat sudah terdapat pemain muda yang jadi langganan starter, seperti Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Lalu, cedera kambuhan yang dialami Jordi Amat juga semakin memperburuk dalam bersaing di lini belakang Timnas Indonesia. Tak hanya itu, kedatangan Mads Hilgers yang masih berusia 23 tahun juga menambah persaingan untuk mengisi posisi bek tengah. Diprediksi jika laga menghadapi Bahrain dan Cina bakal menjadi kesempatan terakhir bagi Jordi Amat untuk membuktikan diri kelayakannya di dalam skuad Garuda. Nama kedua yang diprediksi bakal dicoret pelatih Shin Tae-yong dalam skuad Timnas Indonesia pada bulan November adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan belakangan ini kerap kesusahan untuk bersaing memperebutkan posisi bek diri di skuad Garuda. Kedatangan Kelvin Verdong yang tampil konsisten membuat dirinya beberapa kali menjadi langganan duduk di bangku cadangan. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong sempat membeberkan jika dirinya sempat berniat untuk tidak memanggil Pratama Arhan saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Hal itu disebabkan karena minimnya menit bermain yang dirasakan Pratama Arhan saat berkarir di Liga Korea Selatan bersama Suwon FC. Kendati begitu, dirinya tetap diturunkan saat babak kedua laga kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 lalu. Alih-alih bermain sebagai bek kiri, mantan pemain PSIS Semarang itu justru malah ditempatkan sebagai penyerang sayap. Masuknya Eliano Reijnders yang dapat mengisi beragam posisi, termasuk bek kiri bakal membuat Pratama Arhan semakin tersisihkan dalam skuad Garuda. Rumor datangnya striker baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia nampaknya akan membuat penyerang PSS Sleman ini akan susah bersaing di skuad Garuda. Adalah Hoki Caraka menjadi salah satu pemain muda yang dikerap di bawah Shin Tae-yong dalam beberapa laga bersama Timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya jarang mendapatkan menit bermain jika dibandingkan dengan striker lainnya, seperti Ramadan Sananta dan Dimas Drajat.
Hal itu dibuktikan dengan statistik yang diraih Hoki Caraka sepanjang bermain di Liga 1 pada musim lalu. Penyerang PSS Sleman itu hanya mencetak 4 gol saja dari 27 laga yang ia lakoni pada Liga 1 musim 2023-2024. Di usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun, Hoki Caraka diprediksi bakal menjadi nama terakhir yang bakal dicoret Shin Tae-yong pada bulan November mendatang. Kaget bukan kepayang. Sekelas FIFA pun dibikin kaget. Begini reaksi luar biasa Presiden FIFA usai Timnas Indonesia tahan imbang negara-negara langganan Piala Dunia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda punya julukan baru. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, bahkan mengaku terkejut dengan pencapaian tim besutan Shin Tae-yong. FIFA memasukkan Timnas Indonesia dalam artikelnya yang bertajuk 5 hal yang bisa kita pelajari dari babak kualifikasi. Dalam artikel itu, Timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang paling disorot karena performanya. Federasi Sepak Bola Dunia itu mengaku kaget karena Timnas Indonesia berhasil membuat 2 kejutan menahan imbang tim langganan Piala Dunia. Padahal, di atas kertas, Timnas Indonesia memiliki ranking terendah di grup C. Di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di babak kualifikasi ini, Indonesia merespons di lapangan dengan 2 hasil yang mengesankan. Tulis FIFA dikutip dari laman resminya, Jumat, 13 September 2024. FIFA meyakini Timnas Indonesia bisa membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 andai mampu mempertahankan performa. Jika sukses, skuad Garuda akan mentas di Piala Dunia untuk kedua kalinya sejak 1938. Dulu masih bernama Hindia Belanda. Dengan 2 hasil imbang, tim ini berada di peringkat 133 dunia, keempat di grup C, dan jika mereka dapat mempertahankan performa ini, akan memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938, tulis FIFA. Sementara itu, setelah melakoni 2 pertandingan awal di putaran ketiga, Timnas Indonesia akan jeda terlebih dahulu. Mereka kemudian akan bersiap untuk 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Tom Haye dan kolega akan berhadapan dengan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda akan bersua dengan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024 mendatang.